Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Senin, tanggal 29 Januari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healing hari ini. Yap. Vacuum away fear. Call upon Archangel Michael and Raphael to lift fear-based energy from you, your surroundings, the situation, and everyone in full. Jadi kayak buang jauh segala rasa ketakutan kamu. Nah, caranya bagaimana ya? Panggil Archangel Michael dan Raphael ya, para malaikat ini sebagai malaikat pelindung ya. Archangel Michael sebagai malaikat pelindung dan Archangel Raphael sebagai malaikat penyembuh. Jadi panggil malaikat Michael, Archangel Michael dan juga Archangel Raphael untuk mengangkat ya segala rasa takutmu yang ada di sekelilingmu, di situasimu saat ini, bahkan hal-hal yang mempengaruhi sehingga kamu merasa worry, merasa takut, jadi overthinking, kekhawatiran. Nah, itu ya intinya. Jadi bermeditasi atau kamu afirmasi, memanggil malaikat Michael dan juga Raphael, afirmasikan untuk meminta ya para malaikat atau Archangel Michael dan Archangel Raphael bantu saya untuk mengangkat segala rasa takutku, kekhawatiranku, overthinkingku, segala kegalauanku ya, baik yang ada dalam diriku dan juga di sekitarku ya, di situasiku saat ini dan apapun yang membuat aku takut. Nah, itu ya untuk pesan healingnya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya ya. Oke, untuk pesan semestanya, yap, Sagittarius atau expand ya. Yang seperti kita tahu, energi Sagittarius itu suka berpetualang, suka mengeksplor, ekspansi, selalu haus akan wawasan, selalu haus akan pengetahuan, akan petualangan ya. Kalau misalkan berbisnis atau bekerja itu nggak puas hanya di satu level atau satu titik aja, selalu ingin usahanya itu berkembang, seperti membuka cabang, menjual produk yang lain, mengembangkan produk, inovasi ya, atau adventure, berpetualang, pergi ke tempat-tempat yang unik, kuliner, jalan-jalan gitu ya, mencari inspirasi. Nah, di sini pesan semestanya hari ini, jadilah seperti Sagittarius ya, dimana kamu selalu haus akan ilmu, akan wawasan, selalu ingin berkembang, selalu penasaran, mencari tahu tentang hal-hal baru, menambah wawasan. Nah, jadi dari petualangan itu di situ akan bertemu dengan banyak orang, bertemu orang baru, datang ke tempat baru, mencoba hal-hal baru. Nah, di situ menjadi inspirasi, ide yang bisa jadi untuk kamu dapatkan peluang bisnis misalnya nih ya, atau ketika kamu bertemu banyak orang ya, di situ kamu ada banyak informasi yang bermanfaat. Nah, apalagi kalau tentang bisnis atau usaha ya, kalau cuman puas di titik ini aja ya pasti nggak berkembang, bakal ketinggalan sama kompetitor yang lain. Nah, otomatis harus ekspansi ya, seperti Sagittarius.
mencari tempat baru, mencari ide-ide baru, inovasi, produknya dikembangkan. Nah, seperti itu. Oke. Sama halnya dalam hubungan. Kalau monoton ya pasti pasangan kita juga akan jenuh ya. Jadi kayak ya selalu ciptakan hal-hal yang membuat pasangan kita itu betah atau seseorang yang kita sayang itu betah gitu. Ya seperti energi Sagittarius, humoris ya, kemudian suka ya pergi ke sana kemari, terus nggak mau ada drama ya, be yourself gitu ya, apa adanya. Nah itu bisa menjaga supaya hubungan kalian tuh nggak jenuh. Oke, so kita lihat lagi ya, next. Oke, solar flares atau activate. Nah, aku rasa ini berkaitan ya dengan expand, dimana ketika kamu punya ide, kamu punya gagasan, jangan hanya menjadi wacana, aktifkan, realisasikan gitu loh ya, take action. Nah, itu kalau misalkan dalam bisnis ya atau pekerjaan ya, terkadang kita tuh pengen gini, pengen aja gitu, tapi nggak ada aksi yang nantinya ya udah menguap gitu aja tuh ide-ide kamu, padahal tuh ide bagus, ide yang brilian ya. Makanya di sini aktifkan segala petunjuk yang masuk atau yang datang. Jadi kayak ide gagasan yang masuk itu artinya cakra mahkota kamu tuh menyala ya. Nah di situ kamu harus aktifkan, itu adalah divine ini apa namanya, pesan dari ilahi gitu loh ya, message from the divine, itu petunjuk ide itu. Nah itu aktifkan. Atau kalaupun kamu belum sempet ya, mungkin keterbatasan waktu, tenaga, biaya, energi, kamu tulis aja di jurnal ya supaya nggak lupa. Nah di satu waktu tertentu ketika sudah mampu ya realisasikan itu ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian second house resources, ini kayaknya kemarin juga ketarik ya pesan ini. Nah artinya semesta ingin memantapkan lagi bahwa ini adalah pesan yang penting, dimana kita itu semua diberi gift, kita punya talent, kita punya bakat, sumber daya, kemampuan. Jadi jangan ada rasa minder, nggak percaya diri, kemudian merasa kalah sebelum berperang kayak gitu ya. Jangan. Kita ini semuanya diberi ini anugerah, ada bakat, kita punya talent. Nah itu kembangkan ya. Jadi tumbuhkan rasa percaya diri kamu, harus optimis, dan dengan apa ya istilahnya gift gitu ya, atau skill yang Tuhan beri ke kalian, itu nggak main-main loh, bener-bener kamu harus bisa untuk memaksimalkan itu ya. Jadi jangan ada rasa nggak percaya diri, aku kok nggak bisa kayak yang lain, kok aku nggak bisa berkembang. Jangan, semua punya bakat ya, kamu gali bakat itu. Atau kalau misalkan pasti kan punya hobi, kesukaan gitu ya, passionmu apa, nah itu bisa kembangkan, bisa jadi lahan bisnis, bisa jadi usaha, bisa jadi cuan. Jadi percaya diri ya, jangan merasa minder karena yang lain kok bisa, aku nggak bisa. Enak ya si itu punya bakat ini gitu, padahal sebenarnya kamu pun juga punya. Kadang kita ada rasa nggak percaya diri, makanya kadang-kadang kita itu butuh berada di lingkungan yang selalu memberikan support atau motivasi, bukan malah yang membuli, meremehkan. Nah itu nggak bagus ya. Jadi kamu juga perlu memilih circle yang sehat ya, supaya kamu juga selalu bisa termotivasi. Oke, kita lanjut ya untuk energi hari ini. Yap, di sini ada kartu The Dog ya, tentang kesetiaan, kasih sayang, perlindungan, dan juga orang-orang yang bisa dipercaya.
Jadi hari ini kamu dipertemukan atau berdealing ya dengan orang-orang yang bisa dipercaya, entah ini teman rekan bisnis, sahabat kamu atau tim ya, satu tim di pekerjaan, atau bisa ini keluarga ya, atau pasangan yang dimana mereka ini akan dengan setia mensupport kamu ya, dan bahkan kamu juga berdealing dengan orang-orang yang tulus hari ini ya, seperti yang aku sampaikan tadi ya, bisa teman, saudara, pasangan, sahabat, rekan kerja, atau satu tim gitu ya, teman satu tim. Oke, kita lihat lagi. Yap. Oke, ada kartu 3 tentang pondasi yang kuat, kestabilan dan perasaan yang dalam. Jadi kalau ini tentang percintaan ya, ada seseorang yang mempunyai perasaan yang dalam dan dia ini setia gitu loh ya, untuk selalu ada ketika kamu membutuhkan, untuk selalu memberikan kamu support, motivasi ya. Support itu terkadang nggak selalu tentang materi atau tentang uang ya. Kita pun harus menghargai ketika orang lain itu memberi kita semangat, memberikan kita perhatian. Nah ini ya. Dan di sini aku lihat kalau misalkan kamu saat ini berbisnis ya, sepertinya bisnis kamu nih ini semakin lama pondasinya semakin kuat ya, karena kebetulan nih di sini kamu dipertemukan dengan orang-orang yang memang amanah. Nah, dalam pekerjaan, karir kamu, pondasi kamu juga semakin kuat. Posisi kamu tuh semakin mantap ya di tempat yang kamu sekarang nih. Ini karena apa? Karena kamu loyal ya, karena kamu amanah, karena kamu jujur. Makanya posisi karir kamu tuh juga makin mantap. Oke. Next ya. Wow, ada kartu The Sun. Jadi hari ini kelihatannya cuacanya cerah. Karena aku di sini melihat pantai, melihat matahari ya. Mungkin ada yang holiday nih ke pantai, ke daerah yang panas, daerah tropis gitulah ya, arti secara harfiahnya nih. Kalau dari sisi spiritualnya sendiri, bahwa hari ini kamu akan sangat percaya diri, penuh semangat. Nah aku rasa ini berhubungan dengan orang-orang yang selalu mensupport kamu ya. Semangat, percaya diri, dan kalau kamu sempat ada masalah, finally ini ada jalan keluar, ada solusi. Atau kalau kamu sempat terjadi kesalahpahaman, atau bahkan mungkin kamu lagi nggak ngomong lagi, silent treatment nih ya, atau lose kontak sama seseorang ya, hari ini ada energi dimana kalian klarifikasi gitu ya, menjelaskan tentang kesalahpahaman, menyelesaikan masalah. Oke. Kita lihat lagi. Wow, oke. Jumping 3, aku ambil semua aja. Wow. Ada kartu di sini The Bird. Energi tentang komunikasi, pasangan, dan juga pola pikir. Jadi ya ini sinkron dengan The Sun ini tadi ya, bahwa akan ada komunikasi, klarifikasi ya, kayak semacam berunding, discuss gitu ya, tentang suatu masalah yang endingnya tuh bagus gitu ya, ada solusi yang baik. Kemudian mungkin sempat ada situasi saling diem, akhirnya di sini berkomunikasi lagi atau berbicara lagi. Nah beberapa juga hari ini didampingi atau seseorang selalu ada buat kamu. Nah ini sinkron dengan kartu The Dog ini tadi ya. Oke, next, The Cross. Beberapa dari kalian ada yang terhubung dengan guru spiritual ya, atau memang seperti mencari pencerahan, mungkin kayak lagi stuck, lagi galau, lagi butuh petunjuk ya. Atau bisa juga mungkin nggak harus ke guru, bisa jadi mungkin kamu baca tarot secara pribadi ya, private, atau kamu nyimak yang ada di sosial media, atau juga bisa kamu coba untuk mencari pencerahan dari
konten-konten motivasi gitu ya, atau memang kamu datang ke seseorang yang memang pengalamannya banyak, lebih dewasa ya, sehingga kamu mendapatkan motivasi dari situ ya. Kemudian dari The Cross ini juga mengandung energi karma ya. Nah, karma itu kan ada karma baik, ada karma buruk. Ketika kamu menanam kebaikan ya, hari ini kamu mendapatkan karma baik. Ketika kamu menanam keburukan ya, bisa jadi hari ini kamu juga harus membayarnya. Tapi jangan pernah takut ya. Sekecil apapun kita tuh nggak bisa menghindari dari karma ya. Tapi semakin cepat terbayar, sebenarnya semakin bagus. Jadi ibaratnya seperti apa ya, istilahnya kalau orang bijak berkata itu ya, ketika kamu sakit itu adalah bagian dari peluru dosa gitu. Sama halnya dengan karma. Ketika kamu membayar karma buruk ya, itu sama kayak utang itu berkurang gitu loh. Jadi malah hidup ini bebannya juga berkurang ya. Kita semua nggak luput dari kesalahan ya. Cuman ya itulah kadarnya, setiap orang pasti berbeda ya, tergantung dari sejauh apa kita melakukan sesuatu hal gitu. Makanya hal seperti ini jangan terus jadi overthinking atau paranoid, tapi menjadi reminder ketika kita melakukan sesuatu hal, ingat bahwa pasti akan membayarnya gitu ya. Oke. Kemudian di sini oke, ada The House ya. Beberapa dari kalian mungkin kalau misalkan bekerja jauh, ini ada rencana atau hari ini pulang ke rumah gitu ya. Ini kan situasi rumah. Terus ketemu keluarga, atau kalau misalkan nggak bisa pulang dulu, mungkin kayak kamu berkomunikasi gitu ya dengan keluarga ya. Atau bisa juga ada seseorang yang mungkin sudah lama berpetualang ya, akhirnya kembalinya ke kamu karena dia merasa kamu ibarat rumahnya dia, tempat yang nyaman gitu ya. Oke. Next untuk pesan percintaannya. Love message. Oke. Surrender. Oke. At times we must surrender the old before something new can enter our lives ya. Let go and all will work out. Jadi saat ini kita udah berserah aja tentang masa lalu ya, karena sesuatu yang baru itu akan segera datang di kehidupanmu. Jadi tinggalkan masa lalu karena ada sesuatu yang baru datang, dan percayalah ketika kamu berani meninggalkan masa lalu ya, yang mungkin nggak ada masa depannya di situ ya, atau merasa atau seseorang ini atau sesuatu hal ini hanya membuat kamu bersedih, kecewa ya, bikin kamu tuh nggak berkembang, kamu merasa stuck. Nah, di sini pesannya kamu mesti tinggalkan. Nah, ketika itu kamu tinggalkan, sesuatu something new ya, yang lebih baik itu akan masuk di kehidupan kamu ya. Percayalah, itu pasti akan bekerja. Ketika kita melepaskan, akan datang hal yang lebih baik ya. Atau kalaupun yang datang orang yang sama atau sesuatu hal yang sama, tapi dengan energi versi yang lebih baik, udah nggak seperti dulu lagi gitu. Tapi di sini syaratnya memang harus berani melepaskan. Nah, terkadang kita itu nggak berani melepaskan, itu yang membuat energi orang-orang yang positif itu keblok, nggak bisa masuk karena yang toksik ini kamu nggak berani lepas. Oke. Next untuk pesan malaikat, angel message-nya kita lihat. Oke. Spiritual growth. Jadi angel memberikan pesan bahwa hari ini spiritual kamu bertumbuh, berkembang. Kamu menjadi seseorang yang lebih bijaksana, nerimo, lebih dewasa, ikhlas, lebih sabar ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan spiritualmu berkembang dan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang terakhir untuk afirmasi hari ini ya. Having sympathy and acceptance.
I protect Mother Earth and have sympathy and acceptance for all living creatures. Jadi bersimpati dan menerima. Aku melindungi Ibu Pertiwi dan aku bersimpati dan menerima kehadiran semua makhluk di bumi ini. Ya, itu untuk afirmasinya. Supaya juga semua makhluk di bumi ini dengan vibrasi yang positif, mensupport, selalu membantu kamu. Oke? So, ini untuk pesan hari ini. Semoga resonate dan bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.